jurusan di UPI dan juga di STIP ya, Sekolah Tinggi Islam Lembangan. Yang kami hormati Bapak Ali Nuryanto selaku tim PDDiktis di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati tim Pangkalan Data dan Sistem Informasi di Komunitas Wilayah 4 Surabaya, Bapak Khalid dan Bapak Nur Hasib. Yang kami hormati para koordinator klaster di 6 klaster yang hari ini sudah hadir, mulai dari klaster Susi Surabaya Sidoarjo NTT, kemudian yang saat ini klaster Tapal Kuda Bali, klaster Matraman, klaster Pantura dan juga klaster Madura, serta saudara sekalian, bapak sekalian, oh ya Sasambu ya, Sasambu NTB Lombok kelewatan, agak lupa disebut. Ya, ucapkan terima kasih atas kehadirannya selalu aktif. Kemarin di Madiun juga hadir Pak Koordinator klasternya luar biasa, dan juga seluruh operator pangkalan data di masing-masing PTKS untuk wilayah Tapal Kuda dan Bali. Alhamdulillah, bersyukurlah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memberikan hikmah manfaat bagi kita sekalian, utamanya untuk mengembangkan pangkalan data dan informasi serta menjaga mutu di PTKIS. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita untuk menapaki kehidupan ini dengan penuh cahaya iman dan Islam. Bapak Ibu dan para hadirin yang kami hormati, di nuansa Idul Fitri ini barangkali tiada kata yang patut kami awali selain minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita bisa saling memaafkan, dilebur segala dosanya, dan kita bisa mengawali kehidupan di bulan Syawal ini dengan penuh cahaya iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai awal kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar di STIP dan juga di UPI dan juga dari yayasan atas waktunya, atas tempatnya, sehingga untuk klaster ini bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih banyak atas diperkenankannya menempati ruang yang luar biasa ini, tidak panas, AC-nya sudah sekian banyak, sistemnya juga cukup menggema, sehingga ini sangat kondusif untuk kita bisa mengoptimalkan pelaporan PDDikti khususnya di klaster Tapal Kuda dan Bali. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Komunitas Wilayah Surabaya dan juga Bapak Koordinator, mohon maaf karena belum bisa hadir secara langsung, dan sekaligus kami menyampaikan salam beliau karena banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan baik untuk di Komunitas maupun di Sunan Ampel Surabaya, sehingga kami yang mewakili untuk hadir di klaster ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini saya kira cukup krusial dan sangat penting, dan yang perlu kita garis bawahi lagi bahwa ini sangat terkait dengan sistem penjaminan mutu. Jadi kita tidak bisa melepaskan kenapa kita berada di sini, karena ada kaitannya dengan upaya penjaminan mutu yang terutama di 2 tahun terakhir ini Komunitas konsen untuk mengambil isu atau mengambil prioritas program, yaitu penataan sistem penjaminan mutu. Seperti di Raker di Bali yang kita bahas adalah bagaimana sistem penjaminan mutu, sehingga yang lalu kita sudah menerbitkan buku penataan sistem penjaminan mutu berbasis pangkalan data yang kita bagikan melalui Bapak sekalian di Hotel Utami. Mudah-mudahan itu sebagai referensi untuk bisa mengembangkan penjaminan mutu dan pangkalan data. Sebagaimana di Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 12 tahun 2012 ya tentang pendidikan tinggi, itu sudah jelas digariskan tentang sistem penjaminan mutu itu sebagai proses yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi ya, secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaannya yaitu melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring sampai peningkatan standar mutu secara berkesinambungan. Nah, pelaksanaan tersebut didasarkan, ini yang di pasal 52 yang sudah jelas didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi.
Makanya untuk peningkatan mutu ini tidak bisa dilepaskan dari pangkalan data. Nah, bagaimana penerjemahan pangkalan data ini? Kita menyadari sebagaimana di Kopertais bahwa pangkalan data dan sistem informasi ini yang menjadi prioritas program sampai saat ini. Yang sering kita sampaikan termasuk di beberapa klaster dan juga di pertemuan, paling tidak 3 hal ini yang akan kita lakukan karena kita tidak bisa melepaskan itu. Yang pertama adalah PDDikti. Ini sebagai amanat undang-undang dan seluruh perguruan tinggi, satuan pendidikan tinggi semuanya menggunakan PDDikti. Kita tidak bisa mengelak. Nah, untuk itu di forum ini saya kira sebagai penguatan untuk prioritas di pelaporan PDDikti. Yang ini sebagai penjabaran dari aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenristek Dikti. Jadi ini kita ngikut di Dikti karena ini memang menjadi program atau aplikasi secara nasional. Yang kedua adalah EMIS atau Education Management Information System yang alhamdulillah ini sudah kita lakukan. Laporan terakhir Kopertais 4 100% ya. Ada satu ya, 100% alhamdulillah pelaporannya, sehingga saya mengucapkan atau atas nama Kopertais mengucapkan banyak terima kasih. Para operator sudah luar biasa. Terakhir itu tinggal satu yang ternyata lepas sampai malam karena sudah mau ditutup. Akhirnya Pak Khalil harus datang ke kampusnya, juga dari klaster juga mengawal itu, akhirnya bisa 100%. Implikasinya banyak di MIS ini. Kalau 100% pengajuan beasiswa itu berdasarkan pelaporan, sehingga Kopertais yang jatah sekian bisa bertambah karena laporannya tuntas 100% mengambil dari Kopertais lain yang tidak sampai tuntas MIS-nya, sehingga jatah beasiswa itu bisa bertambah. Nah, demikian juga dengan PDDikti ini mudah-mudahan bisa terus berlanjut pelaporannya. Memang kita menyadari bahwa ada wilayah yang berbeda antara wilayah strategis dengan wilayah operasional, antara wilayah kebijakan dengan wilayah teknis. Untuk teknis saya kira Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang mengawal untuk PDDikti, memasukkan untuk NIDN sampai pelaporan dan seterusnya. Tapi juga kita menyadari sangat dipengaruhi oleh kebijakan, terutama NIDN. Karena banyak kampus atau PTKIS yang belum memiliki NIDN, dosennya belum ber-NIDN. Kalau belum, Anda tidak bisa transaksi. Dan itu kita menyadari bukan wilayah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah wilayah kebijakan di kampus. Memang kita masih agak kesulitan untuk mengkomunikasikan kebutuhan real dari Bapak Ibu sekalian selaku operator dengan kebijakan di tingkat PTKIS. Ini juga pesan yang terus disampaikan Pak Anies agar terkomunikasinya di pimpinan. Insya Allah tanggal 11 Kopertais akan mengadakan koordinasi dengan pimpinan sekaligus halal bihalal di Surabaya. Insya Allah di Giringsa nanti bisa disampaikan tanggal 11 itu akan diundang seluruh pimpinan, termasuk kita akan menyampaikan akan pentingnya PDDikti. Jadi ibaratnya menjalankan kendaraan ini, operator ini mesinnya, maka mesin ini bisa jalan kalau juga diimbangi dengan pengemudi yang juga bensin yang juga tersedia. Ada mesinnya, ternyata pengemudi nggak bisa menjalankan, juga tidak didorong dengan bahan bakar yang memadai, maka ini akan kesulitan. Ini insya Allah akan kita sampaikan di halal bihalal karena itu kita rasa penting. Menunggu raker masih berbulan-bulan, sementara ini mendesak untuk PDDikti agar jalan. Kita memantau, terima kasih dari teman-teman sudah menampilkan pelaporan ada 5 klaster, 6 klaster di web Kopertais, sehingga kita bisa memantau mana yang sudah laporannya lengkap, mana yang belum. Dan salah satunya memang problem dosen tetap yang harus punya NIDN. Dan ini memang tidak bisa tuntas di tangan Bapak Ibu sekalian, harus ada komunikasi di tingkat pimpinan. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, yang Singkopta, yang Singkopta mohon juga dikawal karena Singkopta yang sekarang di ketenagaan ini juga kita lakukan sehingga semuanya bisa online. Mengembangkan dari aplikasi Singkopta untuk kelembagaan dan akademik kemahasiswaan. Untuk ketenagaan ini sudah kita lakukan sehingga perlu kita tingkatkan lagi sehingga upaya ini bisa terus berlanjut. Nah, harapannya bagaimana 3 ini bisa nyambung kan begitu. Hanya proses ini belum bisa kita lakukan, minimal
data itu kita punya untuk sinkronisasi antara PDDikti, EMIS dan Sinkopta. Ini untuk jadi satu aplikasi yang utuh memang tidak mudah karena menyangkut yang mengembangkan ini berbeda, hak kepemilikan juga berbeda. Minimal Bapak Ibu memiliki database yang bisa dimasukkan ke Sinkopta, dimasukkan ke EMIS, PDDikti, sehingga nanti bisa mudah untuk melakukan pelaporan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya ada dua hal yang perlu kita tekankan di pelaporan. Yang pertama adalah dari aspek kuantitas ya. Jadi ini yang saat ini masih prioritas di kuantitas. Yang terpenting ada laporannya dulu ya. Dilaporkan persoalan di dalamnya barangkali memang masih kita perlu uji validitas juga, divalidasi apa benar dan datanya. Yang terpenting sekarang dimasukkan dulu ya, data, sehingga kuantitas ini yang jadi prioritas. Tapi kita juga mengarahkan agar pelaporan yang kuantitatif ini juga diimbangi dengan kualitatif atau kualitas. Benar tidak data ini yang dilaporkan di PDDikti atau di EMIS atau di Sinkopta? Misalnya kemarin jadi pertanyaan di pertemuan di perencanaan dan juga di EMIS, kok beda? Ini mau menentukan kuota beasiswa di kompetensi pilihan 4 yang dilaporkan di EMIS dengan pelaporan yang lain ini berbeda. Misalkan di kampus A mahasiswanya 1.200, di laporannya EMIS 1.300. Ini yang benar mana? Kan begitu ya? Sehingga benar tidak secara kualitatif kualitas data ini sama-sama di kampus yang sama, prodi sama, tapi jumlah mahasiswanya berbeda. Setelah kita kaji dengan Pak Khalil, dengan Pak Hasim, memang ada pola pelaporan yang berbeda karena belum sinkron. Ada kalanya di EMIS akan segera dilaporkan, ini harus dilaporkan sekarang, mahasiswa baru semuanya dimasukkan, akhirnya menjadi 1.500 misalnya. Sementara di Sinkopta belum terdaftar nirel, akhirnya telat karena Sinkopta biasanya dulu ada yang telat. Nah, ketidaksinkronan itu yang mengakibatkan jumlah mahasiswa di PDDikti, jumlah mahasiswa